87.6 Hard Rock FM Jakarta, DNJ Playlist bareng Marco Randi, Felis Sumaiku, dan kali ini kita kedatangan karena kalau kita kepulangan keberangkatan juga. Iya benar. Iya benar. Kita kehadiran di Overtunes. Hai guys. Halo. Absen dulu dong di Overtunes nih. Say hello ke Hard Rockers. Halo Hard Rockers, ada Mada di sini. Ada Mika juga. Dan aku Ruben, kita di Overtunes. Dan kita dari di Overtunes. Akhirnya loh. Jadi mereka tuh udah lama kayak apa ya, vakum. Oh gitu. Kayak, kenapa tuh? Nah itu dia. Coba jangan tanya sama saya. Kalian kenapa vakum nih? Jadi abis ada tuh gitu, jadi jubir. Iya, kita vakum lumayan lama loh Kak. Kita masih 2 tahun kita nggak bikin lagu apapun deh kemarin ya. Jadi kemarin awal kita sebenarnya udah decide untuk break sebelum ada pandemi. Jadi emang kita udah decide sebagai band, mumpung kontrak kita dengan major label udah selesai, jadi kita kayak ya udah, kita mungkin udah menjadi rutinitas kali ya selama bertahun-tahun kemarin untuk ngelakuin hal yang sama lagi. Jadi kita ya udah, kita break dulu, gak usah nulis lagu apapun dulu. Terus secara nggak sadar mungkin gara-gara pandemi juga, baru kerasa aja sih kayak waktunya untuk nulis lagi dan pingin bikin album ketiga tuh sekarang gitu. Jadi gitu sih. Itu dia. Jadi 2 tahun kurang lebih sambil istirahat juga gitu kan ya. Mungkin ada yang punya project masing-masing gitu. Kamu jangan iya. Saya kan mendengarkan dulu. Oh, benar. Tapi akhirnya sekarang kembali. Lagi. Kalau jadi yang jawab jadi lu. Iya. Tunggu, sebelum kita ke project yang emang udah banyak didengarkan, salah satunya gue juga dengerin nih karya terbarunya, salah satu untuk di album ketiga ini. Kenapa kalian memutuskan untuk album ini atau karya sekarang ini setelah comeback warnanya orange? Apakah kalian The Jack atau bagaimana ini? Iya, Mika dulu The Jack banget tuh waktu masa kecil. Wow, 25G, go 25G, go Persija jago. Gimana? Maaf. Ada hubungan ke situ secara langsung atau enggak? Cuman kemarin emang sempat mikir sih milih-milih warna apa yang kira-kira mungkin cukup representatif ke Overtunes yang baru di awal tahun ini gitu kali ya. Jadi sebenarnya intuisi aja juga sih milih warna orange, mungkin karena kita suka, mungkin mewakili rasa semangat baru gitu-gitu kali ya. Yes. Kan seger gitu ya, orange tuh kayak orange juice. Mantap banget gitu. Pokoknya. Oke, yang akhirnya kalian rasain gitu setelah break, habis itu balik lagi, perasaannya gimana sih? Maksudnya sekarang kan kita masih ada di tengah pandemi lagi juga, untuk promo kan kayak sekarang kita juga masih online nih, tapi kalian memutuskan untuk kita akan comeback dan habis rilis 28 Januari gitu. Gimana nih kalian perasaannya nih? Pastinya sih perasaannya campur aduk ya. Maksudnya ada excitement, tapi at the same time kayak semuanya itu kayak kegiatan yang balik normal tapi dalam keadaan yang tidak normal, tapi ini normal. Gimana gitu ya. Jadi kita ngerti kok, iya. Jadi kayak di tengah-tengah gitu kayak aduh gimana nih ya. Tapi mudah-mudahan lagu dari kalian ini nantinya bisa membuat semangat baru gitu kan ya. Seperti dari warnanya aja gitu nih, Hard Rockers pasti udah gak sabar buat mendengarkan the full album. Karena ini baru 1 lagu yang dikeluarin ya. Iya benar Kak. Jadi kita lagi ngerjain sebetulnya 1 full album yang semoga sih isinya bakal ada 10. Yang kita harap targetnya sih bakal kita rilis di akhir tahun ini. Jadi tahun ini langsung full langsung nih gue Overtunes, lu harus dengan gue lagi. Kita comeback bener. Ya mungkin sih di tahun ini kita pengen nulis lagu banyak, jadi semoga di akhir tahun udah ada albumnya nanti. Rampung ya. Berarti tiap bulan itu 1. Oh iya juga ya, tapi ada 2 bulan yang enggak dong. Vakum, istirahat dulu sebulan. Sebetulnya sih untuk perilisannya kayaknya kita gak mungkin rilis banyak single gitu kali Kak. Cuma kita sih berharapnya mungkin ada 3 single yang kita rilis sebelum album. Ya mungkin bakal ada selain lagu yang pertama ini. Jadi itu sih, cuma yang pastinya behind the scenes-nya kita bakal terus mungkin jadi harus minimal 2 lagu per bulan gitu yang harus kita produksi. Jadi itu lumayan kejar-kejaran juga nih sekarang. Iya juga sih, tapi maksudnya sekarang kayaknya Tunis juga bakalan bisa lebih terlibat gitu, karena bukan cuma sekedar ini loh lagunya di Overtunes, tapi kalian dari proses pembuatan lagunya juga akan
apa ya di kontenin gitu loh. Jadi kita bisa ngeliat, ngerasain gitu perjalanannya. Oh gini. Di TikTok juga ya nggak sih? TikTokers. Follow ya. Iya baru sih. Jadi sempat bikin kayak live stream proses bikin lagunya gitu. Iya. Emang bener sih pingin ngajak Tunis supaya lebih terlibat juga dalam pembuatan karya-karya kita ke depannya gitu. Kita terbuka kalau butuh model video klip ya. Kebetulan saya udah ada satu video klipnya di Overtune nih, Hard Rockers. Kan? Tapi Kak Feli Nah, fun fact ini kita pernah jadi model video klip kita kan? Keren banget. Nih, sekarang kita mau tanya ini, kita kulik soal rilisan single terbarunya, Write Me Another Song, yang cukup membuat saya tersenyum-senyum ya ketika Terkesima mendengar. Iya benar. Ini yang nulis liriknya siapa nih? Untuk lagu ini yang nulis Ruben. Oh, Ruben ada apa tuh Ben? Tiba-tiba Write Me Another Song nih. Ceritain dong. Lagi kenapa nih Ben? Iya. Awalnya malah lagi karena nggak yakin masih bisa nulis lagu atau enggak sebenarnya Kak. Jadi gitu. tulis di notes HP gitulah, Write Me Another Song, itu malah minta ke diri sendiri untuk nulis lagi sebenarnya gitu kan Kak. Karena Overtune lagi awal-awal mau mulai workshop di awal tahun lalu. Jadi gitu aku tulis aja Write Me Another Song, baru ya selagi nulis mungkin akhirnya kepikiran perspektif, coba-coba eksplorasi perspektif lain lah dalam penulisan lagu gitu. Jadi akhirnya mungkin masih bisa, dan seneng lah kalau Kak Feli jadi seneng juga dengar lagunya gitu. Seneng dong, Hard Rockers juga seneng. Iya. Aku juga pasti seneng dong. Seneng banget sampai kayak nggak sabar satu album please. Oke, itu prosesnya gimana tuh, Mada, Mika, sama Ruben? Apakah lirik duluan? Tadi kan Ruben bilang tuh liriknya kan Ruben. Abis itu gimana tuh pas abis nulis Write Me Another Song? Nextnya apakah langsung dibikin musiknya, langsung berembuk bertiga atau gimana prosesnya waktu itu? Coba siangnya sih. Prosesnya lumayan panjang sih Kak. Jadi pertama bulan Januari 2021 itu tuh Ruben pertama kali kasih denger lagu ini ke kita. Itu udah ada kurang lebih semua bagannya dan lirik gitu ya. Setelah itu langsung kita coba untuk nyanyiin barengan. Jadi dari tahun lalu itu kita udah tahu lagu ini bakal kita produksi secara serius dan bakal ada di album ketiga kita. Tapi prosesnya lumayan panjang untuk akhirnya kita sampai masuk ke studio dan rekam secara serius. Mungkin gara-gara banyak distraction gitu kali ya di tengah-tengah pandemi. Iya. Banyak hal yang harus kita urusin juga kayak di luar musiknya yang baru pertama kali kita coba urusin. Jadi setelah itu baru kita bikin di studio tuh kurang lebih tengah tahun. Habis itu baru rampungnya lagi akhir tahun. Jadi kayaknya kurang lebih lama produksi juga. Lagu ini tuh satu tahun. Iya, paling lama-lamanya kita sih ini kayaknya. Yang satu album nanti jangan selama itu ya, kalau lama nanti kalau satu lagu rilisnya 12 tahun katanya. 12 tahun. Udah SMP itu. Nah, tapi lagu ini itu kan inspirasinya apa? Buat Hard Rockers kan kayak kenapa Write Me Another Song nih? Iya. Emang ada apa pesan yang mau disampaikan? Tiba-tiba bikin Ruben kayak ting ini gitu. Nah itu mungkin akhirnya ini mau coba perspektif dari, karena kita selama ini kan nulis lagu sebagai penulis lagu gitu kali ya gimana. Jadi pingin coba perspektif lain, mungkin jadi pasangannya seorang penulis lagu gitu yang biasanya stereotipnya kan kayak seniman-seniman pada umumnya itu pada nggak articulate kali ya, lebih lancar mengungkapkan perasaannya lewat karya-karyanya gitu. Jadi ini sebagai pasangan yang mungkin yang pingin kayak bikin lagi dong suatu karya supaya aku ngerti isi hatimu gitu lah. Berarti di nantinya di album ini bakal nuansanya beda semua kah atau bakal cuma ada improvement doang? Mungkin most likely akan beda-beda sih karena setiap lagu biasanya approach-nya lain-lain kan secara penulisan ataupun produksi gitu. Jadi kayaknya bakal lain nih. Oke. Vibe asik. Secara tahun gitu sih mungkin bakal mirip sih. Cuma yang pastinya kayak tadi Ruben cerita, lagu ini kan bercerita tentang dua karakter yang sangat spesifik gitu. Jadi mungkin tema dari album kita juga bakal banyak cerita tentang sebuah karakter lah dengan konflik yang mereka masing-masing gitu. Jadi mungkin lebih explore kita sebagai songwriters dan storytellers gitu kali ya. Nice, oke. Mada waktu Ruben presentasi pertama kali gimana Mat? Kayak, nih gue punya lagu nih, Write Me Another Song, kayak gini. Gimana menurut kalian? Waktu itu Mada gimana nih? Karena kan awalnya gitu kan. Ya, kalau misal ingat awal justru sebenarnya mereka workshopnya antar berdua doang sih sebenarnya. Mada nggak diajak. Gue ada di situ, cuma
Cuma kayak somehow kalian berdua yang kayak ya udah gitu fokus berdua dulu baru kayak coba nih mainin gitu. Terus suka nggak denger dari jauh kayak oke lah gitu. Nggak tahu mungkin waktu itu gue lagi fokus sama lagu gue juga kali ya. Jadi kan iya nggak sih? Ya kan waktu itu kita basically kita ada 3 lagu, cuma yang satu ini udah jadi banget gitu. Oke. Oh. Jadi kalian berdua. Ngalah dulu lah ya, ngalah dulu. Tapi jadi penasaran ya. Karena kan kalian iya bener, kita kan tahu Hard Rockers ya, The Overtones nih kan kalian kakak beradik gitu kan ya, pasti punya dengan pemikiran-pemikiran sendiri, karya ego-egonya sendiri gitu. Kalau misalnya nih kalian bertiga masing-masing lagi punya lagu, kira-kira gimana tuh rembukannya? Oke, lagu yang ini aja deh yang duluan gitu. Iya, Sweet apa Gambreng? Iya itu Sweet apa Gambreng itu gimana tuh? Sebenarnya tergantung siapa yang udah lebih matang aja sih sebenarnya ya nggak sih kalau gitu. Siapa yang udah paling jadi gitu formnya. Kebanyakan iya sih. Jadi sebenarnya yang lucunya dari project kita yang sekarang ini karena kita selama 2 tahun nggak nulis sama sekali itu kan jadi kita sama-sama tahu kalau kita tuh udah karatan gitu lah kayak sebagai penulis lagu. Makanya yang tadi Mada bilang pas kita lagi nulis lagu ya Ruben itu Mada juga nulis lagu karena kita nentuin satu hari yang khusus di bulan Januari tahun lalu itu di mana kita kayak ngasih PR gitu. Oke, nanti hari ini kita datang harus bawa ide masing-masing gitu. Ya, jadi makanya di hari itu idenya Ruben mungkin yang udah paling matang dan udah hampir jadi gitu. Makanya kita kayak fokusnya ke lagu itu duluan. Tapi setelah itu sih kita kerjain juga sih lagu yang ada. Jadi emang barengan ganti-gantian lah ya. Tolong tidak ada pertengkaran di antara kalian ya, karena kita butuh lagu-lagu yang indah ya. Jangan yang ada amarahnya ya. Request. Kali ini ngapain, Vel? Kali ini kita mau ajak The Overtones, Mada, Mika, sama Ruben buat main nih Hard Rockers. Jadi kita bisa mengenal mereka lebih dekat lagi dengan diberikan pilihan-pilihan yang cukup sulit ya. Betul. Ada hadiahnya nggak? Hadiahnya adalah foto bareng Feli. Waduh, udah banyak. Yang ada gue yang menang gitu ya. Oke, jadi ini kayak this or that gitu, pilih ini atau pilih itu, masing-masing jawabnya ya. Jadi nanti mungkin Ruben dulu, Mika dulu, abis itu Mada. Iya. Okay. Nggak boleh nanya ke teman-temannya. Nggak ada juga. Lu milih apa? Nggak boleh ke saudara ya. Nggak boleh. Ya. Harus pilihan sendiri ya. Iya. Oke, yang pertama. Nangis di mobil atau nangis di kamar? Mada. Di kamar. Di kamar. Di kamar itu kayak di kamar. Kok galau banget sih? Jadi ikut. Nangis di mobil atau di kamar, Mika? Aku di kamar juga deh. Oh baik, udah berdua nih di kamar. Ya nangis di kamar dengan bantal di kepala. Oh, emang kenapa nggak mau nangis di mobil? Nggak tahu senarionya gimana sih biar bisa nangis di mobil. Polisi. Ibaratnya lagi jalan sama susah pasangan. jelasin ya nggak sih? Iya. Kalau di mobil, di mobil tuh lebih dramatis gitu kan, sambil hujan, lihat ke jendela, rintik-rintik hujan. Terus ditilang. Iya benar. Bener juga. Oke, pilihan yang kedua. Nih, pas malam mending makan mie instan atau roti bakar? Ini gampang banget kalau buat aku. Oh, kayaknya sama nih kalian nih. Coba jawabannya barengin ya. Coba ya. 1, 2, 3. Roti bakar. Oh, gue dengarnya roti instan ya. Roti instan mantap juga sih. Mie bakar. Ada juga, boleh. Karena sebenarnya keduanya memang sama-sama enak. Betul. Ketika malam-malam gitu kan ya. Ditambah sate. Ya, kok jadi sate? Kok jadi kuliner sih? Iya, maaf deh, sorry. Oke. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ditinggal teman atau ditinggal pasangan? Wait, Mika dulu. Ditinggal temen. Yo, masa sih? Kalau enggak ntar disemes. Gimana Mada? Tapi iya sih mendingan ditinggal teman kalau aku ya. Ya, aku secara abstrak sih bisa bilang gak enakan ditinggal teman, tapi Oke. Ruben juga. Ayo, beda nih. Maksudnya gimana sih ditinggal pasangan tuh berarti? Ayo kan. Iya, ditinggal teman atau ditinggal pasangan? Iya. Teman tapi krusial juga pasti support system juga. Nah, ayo kan. Oh, panjang nih. Kita dengerin aja. Udah. Gimana, Mat? Nggak tahu sih, kayaknya mending ditinggal pasangan sih. Mada ditinggal pasangan? Iya. Mendingan ditinggal pasangan kata Mada. Mada tinggal pasangan. Ditinggal pasangan.
kayaknya sih. Oke. Ruben tadi? Ya, tinggal temen nih, tapi ya dua-duanya nggak enak sih ya ditinggal temen ya. Oke, jadi gini, berarti Hard Rockers. Ruben ada di pilihan ragu-ragu. Kalau Mika langsung mendingan ditinggal temen gitu kan ya. Kalau Mada ditinggal pasangan. Oke, kita lihat ada keraguan-raguan di sini ya. Udah mulai goyah Ya. Dibedah tapi ya. Ini memang support system yang harusnya jangan ditinggal ya. Bener. Jangan sampai ditinggalkan. Oke. Yang berikutnya nih harus dipilih. Telat pesawat atau telat gajian? Nah, Waduh. Mada. Oh ya, Mada. Telat naik pesawat atau telat gajian? Berat juga. Kalau telat pesawat kan double lagi harus bayar. Oke. Bener, gajinya kepake buat tiket Nah, selanjutnya. iya. Mending telat gajian. Oh, baik. Karena baik. yang penting dibayar tapi akhirnya dengan bunga kayak apa tapi Dengan bunga. Iya. Ternyata pertanyaan ini cukup membuat kalian bingung ya. Rumit sekali. Iya, parah deh. Guys, ini hanyalah permainan ya. Nggak dapat hadiah kok. Oke, terakhir. Belum, ada 2 lagi. Ada lagi, kelima. Pas tua nanti mending tinggal di Indonesia atau di luar negeri? Pas tua. Aduh, ini bagus pertanyaannya. Di Indonesia atau di luar negeri? Mada. Gue pengen luar negeri sih. Luar negerinya di mana, Mat? Jepang kali ya. Jepang. Kenapa Jepang? Konnichiwa. Enggak, kalau untuk lo udah mau pensiun, view-nya bagus kan. Betul. Sepakat. Oke, kalau Mika? Di Indonesia tapi di luar Jakarta. Di mana tuh? Bali ya? Bali dulu tuh yang paling pingin banget di Batu Malang. Tapi kayaknya makin kesini makin macet katanya. Jadi kayaknya iya antara Bali atau nggak tahu sih, belum tentu. Cuma yang pasti gak Jakarta. Mandalika. Oke, yang penting nggak di Jakarta tapi di Indonesia ya. Ruben. Ruben. Mikir udah pasti di Indonesia sih. Cuma sekarang lagi ngebayangkan. Berarti udah nggak di masa depan di Indonesia nggak ada Mada sama Mika nih berarti di Jakarta. Nah, berarti. ya. Berarti aku bisa jadi raja di Jakarta. Kan? Bisa jadi raja ya udah Jakarta aja enak. Gue curiga di sini mereka meeting keluarga nih. Gimana nih kita mau kemana nih? Oke, nah sekarang pilihan terakhir. Pilih bikin lagu sama saudara atau sama orang lain? Bingung kan? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo. Aku kali ya. Ada masa-masanya sih. 3 tahun lalu sampai setahun kemarin pingin nulis sama orang lain. Tapi kalau sekarang banget udah pingin nulis bareng Overtunes lagi. Satu dah. Kayak orang Ambon. Ada jaketnya tuh kebetulan. Mada gimana? Iya bareng saudara deh, Kak. Yo, Tahun banget lo kayak aku males banget sama kalian. Ini gara-gara lagi ada mau album baru aja nih. Agak kurang ajar kita ya. Perpecahan tim nih. Perpecahan. Ruben. Itu mungkin bener banget Kak, karena apa ya, manusia sering menginginkan apa yang mereka nggak punya. Kalau lagi nulis sama orang lain, pingin nulis sama saudara. Kalau lagi nulis sama saudara, pingin nulis sama orang lain juga. Betul. Wah, oke. Jawaban yang paling nulis 10 lagu, pingin nulis sama orang. Gitu. Di mix ya, kalau bisa di mix ya. Jadi nggak terus-terusan sama saudara, tapi ada orang lain juga gitu kan ya. Oke, ini berarti pertanyaan tambahan. Kalau di Write Me Another Song ini benar-benar kalian bertiga doang atau adakah campur tangan musisi lain yang juga tergabung di pembuatan Write Me Another Song? Ada bantuan manajer / drummer kita yang ngisi drum, Gary yang ngisi drum. Adik kita yang paling kecil juga bantuin ngisi siul-siulan sedikit dan dia yang desain artwork-nya. Terus selain itu sih paling mixing dan mastering aja sih yang kita pakai di luar. Oke. Kan tadi di Overtunes sudah bilang kalau rencananya mudah-mudahan di akhir tahun gitu ya udah bisa rilis gitu ya Marco ya. Betul. Nah kita mau tanya nih di bulan kedua yang baru ya berapa hari inilah ya kurang lebih udah seberapa persen nih progresnya untuk album kalian ini nantinya? Benar. Siapa yang matematikanya ya nggak sih di 10%. 15. Tadi aku mau bilang
15 deh, 15. Tadinya aku mau bilang kayak 70%, tapi matematika kita jelek. Jadi Iya benar. Dropnya jauh banget. Jauh banget. Oke, jadi kurang lebih 15% nih ya. Iya, Kak, masih banyak sih yang ada di rencana dan masih harus diproduksi gitu sih. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau kita ngomongin soal warna gitu kan, ini kan sebelumnya di awal kita udah tahu nih warna kalian memilih warna orange, semangat baru kayak gitu-gitu. Nah, penasarannya tuh nanti rilisannya tuh akan seperti apa ya? Apakah dikasih jeruk mandarin gitu kan? Konfeti. Iya bener, atau apa gitu, gambar bajai gitu yang orange. Gue jadi bingung. Biasanya kan dibilang bajai merah warna, tapi bajai tuh orange. Iya benar. Oke. Nah, Ya, jadi kita udah siapin banyak hal juga sih kayak yang dulu-dulu kita mungkin nggak pernah mikirin juga pas kita bikin album sebelumnya. Dimana kita sekarang udah mau mikirin misalnya potential collaboration dengan seniman-seniman lain lah. Kita sempat mikir untuk mau coba manggung-manggung di museum-museum. Terus juga mau bikin tour sendiri di mana kita mau bikin juga set design-nya gitu kan. Jadi dari situ mulai kita ngerasa penting harus ada satu warna yang dominant banget yang bisa kita bawa dari artwork sampai video klip sampai tour nanti gitu. Jadi kayaknya seru banget kalau kita bisa lihat album ini sebagai kayak long term campaign gitu. Ya nanti kita bisa bawain lagu-lagunya tuh sesuai gitu presentasinya ke semua yang dengerin. Keren. Kebetulan kalau kalian nyari partner gitu ya, MRA Media logonya warna orange loh, ada ya. Keren banget Kak. Nggak nyangka loh. Nggak kaget. Itu konsepnya diambil buat Overtones. Bener. Kita rebranding biar sama. Demi. Tapi kan tadi udah ngomong nih, ya mikir-mikir ada collaboration. Nah, boleh kasih tahu nggak sih kayak sneak peek mau collab sama siapa ajanya? Yang Lex. Jadi yang Lex. Seru tuh padahal. Yang Lex. Sangat siapa yang spesifik belum ada sih Kak. Cuma mungkin itu sih yang kita lagi pingin banget sekarang, seni lukis, karena kita kemarin sempat ketemu beberapa seniman lukis dan kita kayak inspired banget dengan cara mereka melihat industri lukisan gitu. Mungkin ada beberapa hal yang mirip banget dengan musik, tapi juga banyak hal yang berbeda yang buat kita tuh jadi menarik gitu kalau kita bikin kolaborasi ke situ. Jadi mungkin itu sih, pingin juga pameran seorang pelukis digabung dengan live music dari The Overtunes kayaknya bakal menarik. Keren. Ini ide yang brilian, maksudnya ketika kita ngomongin kolaborasi biasanya kan musisi akan menyebutkan musisi-musisi yang lainnya, tapi kalian yang diinginkan adalah collab dengan seniman gitu kan ya. Bener, cross platform, bener banget. Nah mudah-mudahan lancar semuanya, waktu juga masih panjang dan jangan sampai terbebani ya kalian untuk membuat si album ini. Udah dipikirin belum nanti bakalan dikasih nama apa albumnya? Oh, kalau nama sih belum sih, Kak. Cuman lagu-lagu kita masih sering diskusiin lah kira-kira mau bunyinya kayak apa, konsep liriknya apa. Gitu sih. Jadi mestinya nggak stres sih, karena seru juga sih, Kak. Yes, ya. Karena pasti banyak yang udah pada nungguin juga gitu. Tapi jangan sampai berantem ya. Ya. Kok iya gua? Yang iya. Soalnya kan gua punya saudara juga nih 3. Wah, berantem mulu. Ya, beda emang lu. Mereka keluarga baik-baik lu. Iya. Bapak lo aja kick Andy. Ampun bos. Hari-harinya nge-kick. Oke, nah ini sebelum kita udahan ya, udah 1 jam nih kurang lebih. Masa sih? Iya, dari karya kalian, Write Me Another Song, dan juga nantinya ketika udah jadi full album, sebenarnya message apa sih yang pengen kalian deliver ke Tunis dan juga ke Hard Rockers dari karya di album ketiga kalian ini? Masing-masing kali ya. Boleh. Iya, boleh masing-masing. Kalau dari aku sih mungkin lebih kalau untuk Tunis untuk memberitahu kalau kita udah kembali aja sih untuk nulis We're back. Dan iya sih project yang ini buat aku project paling exciting dari The Overtunes selama bertahun-tahun. Jadi semoga semua Tunis bisa dengerin lagunya dan suka dan bisa ikutan lah segala hal yang mau kita bikin sepanjang tahun ini. Amin. Oke. Inspirasi selalu mengalir aja kali ya. Jadi inspirasi yang datang ke kita nanti orang lihat lagi, makanya kita pengen kerja sama seniman-seniman lain juga dan Tunis
supaya itu supaya inspirasi yang terkaryakan juga nggak berhenti di kita terus lah gitu, selalu yang lain juga jadi bikin sesuatu dari album kita gitu. Menginspirasi ya. Iya, kalau Mada gimana? harapannya mungkin ya kita bisa menunjukkan ambisi kita dan ambisi kita tersampaikan kepada mereka yang mendengar, dan selain itu ya semoga ambisi kita menginspirasi lah gitu buat mereka semua. Amin. Jadi bukan cuma Overtones-nya kalian aja yang excited, tapi yang pendengarkan juga kayak ini dia nih gitu. Karena kalau kita ngedengerin karya-karyanya di Overtones tuh langsung kayak gila, ini di Overtones banget gila. Kalau kata lirik lagu Write Me Another Song, I Love You So. Yes. Bagus Kak. Oke. Kalau gitu thank you so much buat The Overtunes, buat Mada, Mika, dan juga Ruben. Good luck. Pokoknya jaga kesehatan selama membuat albumnya ini. Kita nantikan karya-karya kalian dan juga konten-kontennya biar kita juga ngerasa lebih dekat lagi sama The Overtunes gitu. Tapi ini kayak 10 bulan lagi. No pressure. Lagu-lagu nanti kok.